Perkembangan di Selat Hormuz semakin luar biasa ya teman-teman, yang dimana Amerika Serikat per tanggal 13 April 2026 berhasil melakukan pelayaran 2 kapal tempurnya di Selat Hormuz dan kembali dengan damai dan tentram. Itu menandakan apa? Bahwa di selat tersebut ternyata ranjau-ranjau yang selama ini ditakut-takuti oleh Iran ya hanya kengibulan semata. Ya mungkin ada, namun tidak semengerikan yang mereka ceritakan, yang mereka dongengkan di media-media mereka. Kan memang hebat rezim Iran ini di dalam berdongeng, kan hebat. Dongeng mereka saja tentang para sahabat Nabi, hebat fitnahannya. Al-Imam Al-Mahdi عندما يظهر إن شاء الله ونرى ظهوره قريبا عاجلا يقتل ذراري قتلة الحسين بذنب وجرم قتل آبائهم للإمام الحسين صلوات الله وسلامه. Dan dipercaya, apalagi hanya dongeng-dongeng ranjau yang sekarang. Sekarang teman-teman, yang ingin kita bahas adalah bagaimana Amerika Serikat melakukan langkah besar di Teluk Hormuz, yang kemungkinan bisa jadi Amerika Serikat mengambil alih Selat Hormuz. Ya mungkin saja Amerika Serikat merebut Selat Hormuz dari cengkraman Iran yang memalak kapal-kapal tanker di sana sebesar 2 juta US dollar. Hebat, sangat-sangat hebat Iran ini memang di dalam premanismenya, dipalak teman-teman. Jadi kapal-kapal yang mau lewat harus pakai izin dulu, bayar dulu ke Iran. Kenapa Iran? Nilai mata uangnya sudah anjlok, pendapatan minyaknya drop habis-habisan, para petingginya mati gak karuan, apalagi kondisi rakyatnya mengenaskan, cuman rakyatnya tetap dibiarkan menderita, bahkan rakyatnya sendiri mereka zolimi dengan diburu teman-teman. Jadi rakyat Iran ini yang tidak setuju dengan rezim teroris Iran diburu, dieksekusi teman-teman. Bahkan ada atlet gulat yang sangat-sangat disayangkan mereka eksekusi teman-teman. Jangankan atlet gulat, orang yang menggunakan internet Starlink, mereka tangkap, mereka eksekusi. Jadi saking putus asanya rezim ini melakukan berbagai macam tindakan yang kacau dan mengacau. Nah, kali ini kita memiliki pemberitaan yang cukup lebih dalam mengenai Selat Hormuz yang baru-baru ini telah berhasil dilalui oleh kapal perang Amerika Serikat. Per 13 April 2026, Amerika Serikat memang tidak sepenuhnya mengambil alih kedaulatan wilayah Selat Hormuz. Namun teman-teman, setelah pengumuman blokade maritim resmi terhadap Iran di jalur tersebut, langkah ini diperintahkan oleh Presiden Donald Trump setelah bernegosiasi damai di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Kita melihat bahwa diskusi tersebut atau dialog tersebut berlangsung kurang lebih 21 jam, hampir sehari semalam, namun tidak ada kesepakatan yang disetujui. Ada beberapa, namun seperti pengayaan uranium, stop program nuklir, ini tidak disepakati oleh Iran. Kenapa Iran ingin memproduksi nuklir? Kenapa kalau Iran punya nuklir bisa menghabisi kota-kota besar dengan sekali pencet tombol? Iran pengen itu. Kenapa? Memang di dalam sumpah Iran ingin menghancurkan seluruh dunia lalu menguasainya. Setelah menguasai seluruh dunia, Iran ingin membangkitkan orang-orang mati. Iran ingin membangkitkan orang-orang mati yang dimana melalui bantuan Dajjal yang mereka akui sebagai Imam Mahdi. Jadi Dajjal ini nanti muncul di Isfahan, lalu setelah itu membangkitkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Fatimah, Hasan, Hussein, Ali, Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Menunjukkan bahwa para sahabat telah melakukan kezaliman kepada Ahlul Bait. Lalu dicambuk, dipukul, ditendang, dikeroyok. Sampai apa? Para sahabat yang sudah mati dibangkitkan kembali, mati lagi. Melalui dongeng khurafat Syiah Iran. Hebat bukan? Top. Itu berbekal ideologi seperti itu, Iran menyerang negara-negara Teluk. Ingin menguasai negara Teluk. Jadi kalau Iran punya nuklir, habis teman-teman. Habis, Mekah Madinah akan habis. Jadi memang segala konflik di Timur Tengah, biang keroknya adalah pemahaman Syiah Rafidhah. Atau Syiah Imamiyah ini, 12 imam yang konyol ini.
Lalu kita kembali lagi kepada pembahasan Selat Hormuz. Angkatan Laut AS diinstruksikan untuk mencegah kapal masuk atau keluar dari Selat Hormuz, serta mencegah kapal-kapal yang membayar tol laut kepada Iran. Artinya apa teman-teman? Sudah mulai berpindah blokade yang dilakukan oleh Iran. Di sini sudah terlihat jelas ketika kemarin Iran sesumbar kirimkan angkatan militer atau kapal tempur AS, Abraham Lincoln ataupun beberapa kapal tempur Amerika yang dimiliki untuk datang ke Selat Hormuz kalau berani. Akhirnya datang beneran, habis. Dan ancaman yang dilakukan oleh Amerika Serikat cukup membuat Iran babak belur ya. Karena apa? Amerika Serikat memberikan tekanan bahwa kita akan menyapu bersih. Amerika Serikat akan menyapu bersih Selat Hormuz dari ranjau-ranjau yang mungkin benar-benar dipasang oleh Iran. Lalu apabila ada gangguan, perhatikan, apabila ada gangguan dari Iran meskipun hanya sedikit, maka pihak Amerika Serikat akan menghancurkan keseluruhan kekuatan militer Iran di laut meskipun hanya tersisa sedikit. Kan sekarang sudah tersisa sedikit kekuatan militer laut mereka. Apabila ada gangguan, Amerika Serikat tidak segan-segan untuk melenyapkan semuanya. Nah ini buktinya apa teman-teman? Meskipun di pemberitaan Indonesia seolah-olah Iran berhasil melawan, berhasil bertahan dengan Amerika Serikat, tapi pada kenyataannya mereka babak belur, habis teman-teman. Video-video AI yang beredar, pasukan Amerika Serikat yang ditahan, pasukan Amerika Serikat yang mendarat dari kapal payung disambut, dan berbagai macam foto-foto AI lainnya mereka banggakan, yaitu memang hiburan bagi fanboys Iran di Indonesia karena hiburannya yaitu menggunakan teknologi teknologi yang mereka benci. Ya mereka benci kan kepada Amerika, tapi teknologinya dipakai. AI mereka pakai, Facebook mereka pakai, apalagi YouTube mereka pakai. Semua teknologi, semua produk-produk Amerika mereka pakai. Untuk apa? Untuk menghibur diri, ya. Terus yang berikutnya penutupan jalur. Iran sempat menutup Selat Hormuz pada 8 April 2026 yang memicu gangguan signifikan pada pasokan minyak global. Lalu sekarang pada saat video ini saya buat 13 April 2026, setidaknya Iran sudah tidak punya taring lagi di sana. Kelakuannya di dalam memalak kapal-kapal tanker tersebut sudah mulai dihentikan. Dan ini kabar yang baik sebenarnya. Namun banyak pembenci Amerika dan pendukung Iran tidak suka dengan hal ini. Tapi ya sudah. Gak apa-apa. Karena apa teman-teman? Orang Syiah Rafidhah memang demen dengan kegiatan sakit hati, dendam, dan umpatan. Nah setelah hal ini, perang bisa kapan saja dimulai oleh Amerika Serikat. Dan begitu pun juga dengan Iran. Iran sebagai pihak yang bertahan, ya harus siap-siap menerima serangan kembali. Karena apa? Tidak ada keputusan dari apa yang telah ingin disepakati. Jadi ya sudah. Mungkin ketika kalian menyimak video ini, serangan besar-besaran tengah terjadi di Iran. Untuk apa? Untuk melumpuhkan total kegiatan pengayaan uranium beserta program nuklir rezim teroris Iran ini. Jadi kita tunggu di berita berikutnya. Dan ada fakta yang sangat menarik yang dimana kalian harus tahu. Tapi di video berikutnya.